ini strategi perancangan dengan pendekatan budaya. Strategi perancangan dengan pendekatan budaya. Kebudayaan itu apa? Keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan cara belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya tersebut. Tapi ini, definisi ini tidak hanya ini ya, kalian bisa nyari di mana-mana dari sumber-sumber lain, apa arti kebudayaan. Jadi jangan terpaku sama definisi satu ini, tapi akan ada banyak mempunyai definisi tentang kebudayaan. Unsur-unsur universal kebudayaan itu apa? 1. Sistem religi atau agama. 2. Sistem organisasi masyarakat. Apalagi? 3. Sistem pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan bagian dari kebudayaan juga ya. 4. Bahasa. Bahasa itu bagian dari kebudayaan. 5. Kesenian. Kesenian juga masuk kebudayaan. 6. Sistem mata pencaharian. 7. Sistem teknologi. Jadi unsur universal kebudayaan itu banyak sekali. Minimal 7 ini ya. Nah, arsitektur termasuk dalam seni bangunan. Tapi unsur dan kebudayaan lain tidak bisa terlepas satu sama lainnya. Sampai di sini jelas? Halo? Jelas, jelas? Gak ada yang jawab nih, berarti nggak jelas dong. Jelas, Ibu. Ya. Ini kelihatan kan PPT-nya? Bukan PPT nih ya, PDF. Kelihatan? Terlihat kelihatan, Ibu. Oke. Kemudian hierarki kebudayaan manusia atau Abraham Maslow itu mengatakan hierarki kebudayaan manusia itu ada 5. Yang paling tinggi itu aktualisasi diri, kemudian ada harga diri, kehormatan, ego, ada kebutuhan sosial, rasa aman, dan fisiologis ya. Nah, tantangan bagi arsitek Indonesia itu apa? Arsitektur merupakan suatu bidang yang amat cocok untuk dapat mempertinggi rasa kebanggaan dan identitas suatu bangsa. Sumber-sumber untuk mengembangkan sifat-sifat khas dalam arsitektur Indonesia dapat dicari dalam seni bangunan, suku bangsa di daerah, atau karakter alam Indonesia. Nah, banyak gedung-gedung baru di berbagai kota Indonesia belum memperlihatkan kepribadian yang kuat, walaupun usaha untuk mengolah unsur seni arsitektur Indonesia sudah dicoba. Ini menurut Kuncaraningrat 74. Ya. Nah, kemudian tahapan-tahapan kebudayaan ditinjau dari segi alam pikiran. Ada tahap mistis, ada tahap ontologis, ada tahap fungsional. Ada 3 tahap ini ya. Kelihatan? PDF-nya kelihatan? Kelihatan, lihat, Bu. Kalau nggak bergerak, tolong kasih tahu ya. Jadi tahap mistis itu adalah tahapan sikap manusia yang merasakan dirinya dikepung oleh kekuatan alam gaib sekitarnya. Manusia berpartisipasi dengan daya kekuatan alam sehingga tidak mempunyai identitas. Gitu. Jadi manusia merasa dirinya lemah dan alam tuh lebih tinggi dari dia. Jadi dia merasa dia tuh inferior lah ya, gitu. Kalau tahapan ontologis itu maksudnya manusia mulai melepaskan diri dari kepungan kekuasaan alam. Manusia mengambil jarak terhadap alam dan kekuatannya. Mulai mencari dasar hakikat sesuatu berdasarkan logika. Jadi alam keluar dari kepungan, manusia keluar dari kepungan alam itu dan mengambil jarak gitu ya. Nah, tahap fungsional manusia atau subjek ini tidak lagi sekedar mengambil jarak terhadap objek penyelidikannya atau alam, tapi mengadakan hubungan dengan cara-cara baru terhadap lingkungannya. Manusia dan alam saling terbuka dan mulailah tahapan eksploitasi. Ya, ini mulai pemanfaatan alam yang kadang sampai berlebihan. Ya, saat ini tuh manusia memanfaatkan alam, mengeksploitasi alam sehingga berlebihan gitu ya.
Itu tahap fungsional. Ini filsafat timur dan barat. Nah, antara filsafat timur dan barat itu ada perbedaan. Baik itu di dalam lingkupnya maupun arah, bentuk perkembangan dan sifatnya gitu. Nah, filsafat timur itu melihat objek dalam makrokosmos. Filsafat barat melihat objek dalam mikrokosmos. Filsafat timur ingin menyesuaikan diri dengan alam, tapi filsafat barat itu ingin menguasai dan memanfaatkan alam. Jadi manusia merasa dirinya lebih superior daripada alam gitu. Kemudian di dalam arahnya, filsafat timur itu manusia berkembang ke arah spiritualnya, ya, gitu. Tapi di filsafat barat, manusia berkembang dengan mengutamakan rasio atau nalar, ya kan? Nalarnya tuh jelas, gitu. Logikanya jelas. Tapi dalam filsafat timur, itu logikanya kabur, gitu. Nah, bentuk perkembangannya, itu filsafat timur itu merupakan siklus. Jadi segala sesuatu tuh pasti akan dapat karma lah ya gitu ya, selalu berbalas gitu, merupakan suatu siklus. Sementara di filsafat barat semua itu garis lurus ke depan, jadi kalau udah ya udah, nggak bakalan balik lagi gitu, terus aja maju. Nah, kemudian dari sifatnya, filsafat timur itu bersifat spiritualistis. Jadi dia mengkontemplasi diri dengan agama dan kepercayaannya. Sementara filsafat barat itu dia orangnya materialistis, ya, dan rasionalistis. Jadi semuanya harus masuk nalar. Kalau nggak masuk nalar, jadi nggak masuk hitungan gitu. Nah, hasil karya arsitektur tradisional Indonesia Timur cenderung merupakan hasil pola pemikiran mistis, sedangkan di Barat merupakan hasil budaya alam pikiran ontologis. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, saya lanjutkan. Nah, proses pembentukan budaya, bedanya apa antara Barat dan Timur? Kalau dalam pembentukan budaya Barat itu yang diutamakan tata laku individu dulu, baru mempengaruhi tata laku kelompok, kemudian mempengaruhi hubungan manusia dan alam itu. Tapi kalau di Timur sebaliknya, hubungan alam dan manusia itu mempengaruhi tata laku kelompok. Nah, tata laku kelompok itu menata atau mempengaruhi atau mengatur tata laku individu agar sesuai dengan kelompoknya gitu. Sampai di sini jelas? Halo? Jelas tidak? Nih, nggak ada yang jawab. Jelas Bu, jelas. Cuman satu ya Jelas, yang Bu. mengerti. Jelas, yang 22 kemana nih? 25. Jelas Ibu. Ya, oke. Nah, ini manifestasi budaya. Kalau di budaya Barat, alam itu menjadi sumber, ya. Tapi mulainya dari individu yang bebas dulu. Jadi manusia Barat tuh merasa individualistisnya besar, dia merasa menjadi individu yang bebas, sehingga menghasilkan masyarakat yang demokratis. Nah, masyarakat demokratis ini mengeksploitasi alam sebagai sumber dan memanfaatkan alam sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia, gitu. Sementara di Timur itu kebalikannya, ya hubungan manusia dan alamnya masih harmonis dan merupakan kosmis makrokosmos besar, kemudian mempengaruhi tata laku kelompok sehingga terdapat masyarakat yang masih altruistis atau saling tolong menolong, gotong royong gitu ya. Jadi dia mementingkan kelompoknya, kemudian baru bisa membentuk individu yang fungsional. Jadi bukan sebaliknya seperti di Barat. Nah, kalau di Barat
itu dalam manifestasi arsitektonis itu yang diawali itu adalah human comfort. Jadi manusianya dulu nih yang dinyamanin nih, yang merasa nyaman dulu gitu kan. Kemudian dia punya privasi yang besar. Jadi individu itu mempunyai keegoisan privasi yang besar sehingga itu membentuk sikapnya dia terhadap lingkungan buatan manusia atau man-made element, man-made environment gitu ya. Sementara di timur itu yang menjadi awal tuh ada keserasian dengan alam dulu. Kalau keserasian dengan alam masih terjaga, maka akan mempengaruhi kenyamanan komunal itu, ya kan? Kalau kenyamanan komunal itu misalnya nih masyarakat Kampung Naga, masyarakat Baduy dan seterusnya gitu itu ya. Terus dia akan mengatur manusia itu di dalam kelompoknya sehingga manusia itu yang menyesuaikan diri dengan kelompoknya gitu. Oke? Bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, kerjasamanya itu ya ada asimilasi, ada akulturasi, ada persaingan. Jadi nih, kalian kelihatan nggak? Ini saya naik turunkan, kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Bu. Ya. Jadi ada kerjasama antara perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu bersama-sama. Jadi kerjasamanya bisa asimilasi atau penggabungan dua unsur kebudayaan atau lebih menjadi satu unsur yang berbeda, atau akulturasi, diterimanya unsur kebudayaan dalam satu masyarakat tanpa merubah kebudayaan masyarakat yang bersangkutan gitu. Gambarnya jelas ya? Gambarnya jelas ya? Halo? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Nah, kalau persaingan itu perorangan atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan masing-masing melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman gitu. Persaingan selalu timbul dalam suatu masyarakat karena masyarakat selalu menjadi lapisan sosial seperti kekayaan, kekuasaan dan lain-lain gitu. Nah, harmonis plus indah jadi egois karena identitas sosial menimbulkan kecenderungan meniru dan menimbulkan egoisme. Nah, kelihatan di sini bentukan arsitekturnya sebagai hasil dari egois manusia itu. Kalau pertentangan bagaimana? Pertentangan itu perorangan atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lawan dengan kekerasan atau ancaman. Apakah contohnya rumah Batak Toba? Saya nggak tahu juga ya. Tapi ini menurut yang menyusun buku ini, katanya terasnya manusia rumah Batak Toba itu untuk perang sebenarnya gitu. Jadi kalau ada orang yang mau menyerang, dia bisa mempertahankan diri dari. Saya bulan November lalu kan ke Batak Toba ya, ke rumah Batak Toba nih di Danau Toba. Memang saya melihat sih rumah besar ini seperti ini. Cuman saya tidak diceritakan oleh pemuka adatnya itu bahwa rumah ini untuk berperang. Entah nih siapa yang mentafsirkan seperti ini ya, gitu. Siapa yang udah pernah ke Danau Toba, lihat rumah adat Toba? Saya belum pernah, Bu. Belum pernah. Belum ada yang pernah. Satu kelas ini belum ada yang pernah. Halo. Iya, orang Medan tuh, Bu. Coba tanya, Bu. Ya. Gak apa-apa, nanti suatu ketika kalian perlu ke sana, bagus banget ya. Akomodasi itu seperti ini, keadaan seimbang dalam interaksi antar perorangan atau kelompok yang berhubungan dengan norma dan nilai sosial. Contohnya apa? Alun-alun, ini tempat interaksi sosial masyarakat Jawa zaman dulu ya.
Ini serem banget nih ya, tragedi arsitektur. 15 Juli 1972, rumah susun berlantai 12 ditinggalkan penghuninya yang kebanyakan kaum negro frustasi dirobohkan oleh Departemen Housing. Padahal bangunan itu pernah memperoleh Design Award dari American Institute of Architects. Nah, sehingga hal ini menjadi adalah wafatnya arsitektur modern. Kemudian lahirlah arsitektur postmodern. Gitu. Nah, pandangan keliru arsitek ini ada yang disebut sebagai form follows function, itu yang mengatakan adalah Louis Sullivan. Kalau form and function awan, itu yang mengatakan Frank Lloyd Wright. Kalau form follows climate, yang mengatakan Charles Correa. Kalau less is more, itu yang mengatakan Miss Van der Rohe. Kalau a house is a machine to live in, yang mengatakan adalah Le Corbusier, dan ornament is a crime, itu yang mengatakan Adolf Loos. Ya. Hafalkan ini, nanti keluar deh. Ya. Semua berkutat pada bentuk fisik dan visualnya merupakan aspek manusia dan sosial budaya. Nah, sebuah karya arsitektur haruslah mengandung nilai wastu dan citra. Ini yang mengatakan adalah Romo Mangun, ya, JB Mangun Wijaya. Dalam bukunya Wastu Citra. Wastu itu guna atau fungsi, citra itu jati diri, budaya, jiwa. Form follows culture itu seperti ini gambarnya, hafalkan ya. Ini arsitektur tradisional dinominasi oleh hubungan seni dan agama. Kalau abad 1920, arsitektur dipengaruhi oleh ekonomi dan teknologi. Kalau sekarang kita dalam pintu sintesa baru, di mana arsitektur berakal dari kemasyarakatan dan ekologi, dan manusia diletakkan di tengahnya sebagai posisi sentral. Sampai di sini jelas? Halo? Jelas, Bu. Ada pertanyaan? Halo, ada Cukup. pertanyaan? Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Modernisasi, adaptasi, dan westernisasi. Ya. Modernisasi itu apa sih? Suatu usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Untuk orang Indonesia, hal itu berarti merubah sifat mentalitas yang tidak cocok dengan kehidupan sekarang. Modernisasi tidak merubah kepribadian bangsa Indonesia. Contohnya, kita harus kritis, analitis, dan kita mengikuti teknologi dan globalisasi. Sedangkan adaptasi budaya Barat itu perlu diadopsi, tapi harus dengan memperhatikan gaya hidup kita sendiri. Ya, jangan terlalu ikut gaya hidup orang Barat. Contohnya sistem pendidikan, administrasi, dan lain-lain. Kesimpulannya, modernisasi tidak perlu westernisasi. Modernisasi bisa dengan kepribadian Indonesia. Kalau westernisasi itu meniru gaya orang Barat mentah-mentah. Misalnya rumah gaya Spanyol, Mediteran, dan seterusnya. Padahal itu kita masih punya arsitektur Indonesia, nggak harus gaya luar, gitu ya. Modernisasi tidak perlu westernisasi. Jati diri arsitektur Indonesia adalah bisa membangkitkan perasaan dan nuansa keindonesiaan lewat rasa dan suasana. Kemudian menampilkan unsur dan komponen arsitektur yang nyata-nyata menampakkan corak kedaerahannya. Tidak hanya sebagai tempelan atau tambahan saja. Nah, aliran atau gaya arsitektur yang bisa diterima itu adalah misalnya 1. Tradisionalisme, 2. Regionalisme, 3. Kontekstualisme, dan 4. Postmodern. Ya. Oke, selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya.
Tadi fotonya udah di share. Bu. Mana? Ya, di share. Mana?